warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara online dan alhamdulillah semua mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada perkuliahan pagi hari ini melanjutkan pertemuan minggu kemarin, yaitu terkait dengan supervisi pendidikan. Nah, sebelum perkuliahan kita mulai, seperti biasa kita baca dulu Asmaul Husna secara bersama-sama. Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan terkait dengan supervisi pendidikan. Jadi supervisi ini merupakan usaha untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, yaitu supervisi itu sebagai bantuan bagi guru dalam mengajar untuk membantu siswa agar lebih baik dalam belajarnya. Nah, supervisi ini di sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor. Maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan daripada kinerja guru. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar guru itu tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati di dalam melaksanakan yaitu pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Karena tugas daripada seorang pendidik itu adalah mentransfer knowledge sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan keahliannya, kemudian juga mendidik dan mengembangkan potensi atau bakat yang ada pada peserta didik. Itu tugas daripada seorang pendidik. Nah, kemudian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini merupakan usaha memberi pelayanan agar guru atau tenaga pengajar itu menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas dan melayani daripada peserta didik. Jadi supervisi ini dilakukan oleh seorang supervisor. Supervisor berarti kepala sekolah. Ini minimal 6 bulan sekali atau 1 semester sekali. Tapi rata-rata praktek di lapangan itu supervisi itu dilakukan rata-rata 1 semester itu 2 kali gitu. Nah, tujuan supervisi ini tujuan seorang supervisor melakukan supervisi itu bukan untuk mencari-cari daripada kekurangan guru tersebut saat melaksanakan KBM, baik itu KBM di dalam kelas maupun KBM di luar kelas. Bukan untuk itu, tetapi untuk memperbaiki
KBM yang dilakukan oleh guru. Ya. Supaya apa? KBM yang dilakukan oleh guru itu menjadi menarik, ya, mudah dipahami oleh siswa, daya serap siswa menjadi meningkat, dan hasil belajarnya pun juga meningkat. Nah, makanya ini harus dilakukan adanya supervisi, ya. Karena tidak selamanya, ya, hasil belajar siswa itu kalau tidak memuaskan, tidak selamanya juga kesalahan pada guru. Bisa karena faktor satu, contoh sarana dan prasarana di lembaga tersebut tidak lengkap. Jadi kalau hasil belajar peserta didik itu tidak memuaskan, banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk mengetahui itu semua, maka harus dilakukan adanya supervisi. Dengan adanya supervisi, maka nanti setelah dilakukan supervisi, ada perbaikan-perbaikan, dan kedepannya guru tersebut menjadi lebih berinovasi, lebih baik di dalam melaksanakan, yaitu pembelajaran. Gitu. Peranan supervisor, ya, dalam pendidikan, ya, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan minggu kemarin, ya, bahwa kepala sekolah itu sebagai seorang supervisor. Nah, tapi kepala sekolah itu memiliki beberapa fungsi. Pertama adalah kepala sekolah itu sebagai, selain supervisor apa? Berfungsi sebagai supervisor, kepala sekolah juga berfungsi sebagai edukator. Kepala sekolah berfungsi juga sebagai leader. Kepala sekolah berfungsi sebagai motivator. Kepala sekolah berfungsi sebagai apalagi selain motivator? Ya, evaluator. Kemudian kepala sekolah juga berfungsi sebagai inovator. Ya. Peranan supervisor di dalam pendidikan di sini pertama adalah sebagai koordinator. Ya. Koordinator ini mengkoordinir seluruh kegiatan di dalam lembaga pendidikan ataupun di sekolah yang dipimpinnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai konsultan, ya, jadi memberi konsultasi untuk membantu anggota staf yang memerlukan bantuan atau tenaga pendidik dan kependidikan yang memerlukan bantuan. Yang ketiga adalah sebagai pemimpin kelompok atau leader, ya. Dan yang keempat adalah sebagai evaluator, ya. Evaluator ini berarti menilai, ya, hasil kerja serta proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, ya. Baik itu KBM di dalam kelas maupun KBM di luar kelas, ya. Tujuan utama supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan daripada situasi pendidikan. Kemudian tujuan yang lain daripada supervisi itu adalah meningkatkan pertumbuhan profesional guru, ya, yang bermuara pada pengembangan ketenagaan dan upaya mendayagunakan sumber daya insan tenaga kependidikan. Selain itu juga tujuan daripada supervisi itu untuk memperbaiki dan meningkatkan daripada pembelajaran daripada peserta didik. Dan diharapkan dengan supervisi itu juga guru itu menjadi guru yang profesional. Jadi bisa meningkatkan profesionalisme guru gitu. Ya. Jadi
profesional itu guru yang menguasai dan mampu mengimplementasikan 4 kompetensi di lembaga pendidikan. 4 kompetensi itu yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi profesional. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Gitu. Sasaran daripada supervisi pendidikan ini yang pertama adalah menerjemahkan kurikulum pendidikan itu ke dalam proses pembelajaran. Nah, itu sudah dijelaskan pada pertemuan minggu kemarin juga. Dan kurikulum itu merupakan apa? Acuan, merupakan pedoman ataupun acuan bagi guru saat melaksanakan yaitu kegiatan belajar mengajar itu. Kemudian yang kedua, ya, meningkatkan proses belajar mengajar yang lebih bermutu. Jadi dengan adanya supervisi ini diharapkan guru itu mampu meningkatkan proses belajar mengajar atau KBM yang lebih bermutu, ya. Atau diharapkan KBM itu menjadi PAIKEM. PAIKEM itu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan dengan adanya supervisi maka diharapkan guru itu banyak berinovasi. Oke. Kemudian sasaran supervisi yang ketiga meningkatkan dan mengembangkan kualitas daripada SDM pendidikan. Nah, ini penting sekali ya, SDM pendidikan itu terutama di dalam meningkatkan mutu ya. Makanya kalau suatu lembaga pendidikan, sekolah ataupun madrasah ingin mutunya bagus ya, ini ada strategi yang harus dilakukan ya. Yang pertama apa? Manajemen di dalam lembaga tersebut itu harus optimal gitu. Karena apa? Maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan, mutu dan tidaknya sebuah lembaga pendidikan itu tergantung daripada manajemen di dalam lembaga tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, ya, organisasi itu harus kondusif. Ya. Itu akan mempengaruhi daripada apa? Kenyamanan daripada tenaga pendidik dan kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya, kan gitu. Nah, jadi organisasi harus kondusif. Terus kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana itu harus lengkap, ya. Kemudian yang keempat, selain sarana dan prasarana harus lengkap, maka apa? Pelayanan prima kepada pelanggan pendidikan itu harus optimal. Dan yang terakhir, yang kelima, ini adalah meningkatkan SDM dengan strategi. Nah, makanya pendidikan itu merupakan suatu investasi, gitu. Nah, kemudian di lembaga itu juga harus ada program workshop, seminar, diskusi panel, ya, simposium, ya, diklat dan seterusnya. Jadi dengan adanya program-program tadi diharapkan apa? Semakin guru itu bertambah ilmu, bertambah wawasan, bertambah pengalaman, maka akan berpengaruh juga nanti saat melaksanakan KBM. Sehingga KBM itu menjadi berkualitas ataupun bermutu, menjadi menarik. Guru juga semakin berinovasi dan juga bisa meningkatkan
kinerja daripada guru tersebut. Oke. Fungsi daripada supervisi, ya, supervisi pendidikan ini untuk meningkatkan pengetahuan, ya, dan keterampilan setiap anggota ataupun staf, atau kalau di sekolahan ya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yaitu kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Ya. Oke. Ya. Sikap dan perilaku supervisor. Ini ada 4. Yang pertama adalah sikap korektif. Ya. Sikap korektif ini memperbaiki, ya. Kemudian juga contoh memperbaiki, teliti, berdisiplin, memberikan contoh baik itu di organisasi maupun di masyarakat. Kemudian kalau sikap preventif ini sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Yang ketiga ini adalah sikap konstruktif. Ya. Sikap konstruktif ini sikap yang bersifat membangun. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah sikap kreatif. Ya. Jadi sikap kreatif ini kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Ini bisa berupa gagasan yang itu relatif berbeda dengan orang lain, kan gitu. Ya. Nah kemudian prinsip daripada supervisi pendidikan ini yang pertama adalah prinsip ilmiah, ya, maupun saintifik. Kemudian yang kedua ini adalah demokratis. Yang ketiga konstruktif dan kreatif, ya. Kemudian yang keempat adalah kooperatif. Oke, yang pertama tadi prinsip ilmiah atau saintifik itu mencakup yang pertama sistematis, itu berarti dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu. Data yang diperoleh berdasarkan observasi nyata. Jadi bukan tafsiran pribadi. Kemudian yang ketiga itu menggunakan instrumen, ya, yang dapat merekam data. Nah, ini maksudnya dengan adanya prinsip ilmiah. Yang kedua adalah demokratis. Demokratis itu menghargai perbedaan pendapat dan menghormati harkat martabat orang lain. Ya. Terus tadi yang ketiga konstruktif dan kreatif, ya. Memberikan dorongan, motivasi dalam menciptakan suasana, ya, sehingga orang yang disupervisi itu merasa aman dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Kemudian yang keempat adalah kooperatif. Kooperatif ini menciptakan situasi bekerja sama dan rasa kesejahteraan di antara staf atau tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian jenis-jenis daripada supervisi. Yang pertama itu adalah supervisi akademik. Ya. Supervisi akademik ini maksudnya supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah akademik, yakni hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ini adalah supervisi administrasi. Ya. Supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung pelancar terlaksananya pembelajaran. Dan guru itu wajib membuat administrasi pembelajaran di awal semester ganjil dan di awal semester genap. Nah, administrasi
dibuat oleh guru itu di antara isinya ada 1 KABI, yang kedua PROTA atau program tahunan, kemudian yang ketiga adalah PROMES atau program semester, yang keempat apa? Silabus ya, kemudian RPP, kemudian KKN ya, terus kemudian jurnal guru, ada daftar nilai dan lain sebagainya. Itu hukumnya wajib dibuat oleh guru setiap awal semester ganjil maupun setiap awal semester genap. Jadi guru itu menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik ya, karena dia sudah membuat tadi administrasi pembelajaran. Nah, nanti kalau sudah buat kemudian sudah ditandatangani oleh kepala sekolah atau kepala madrasah, sudah di ACC ya enggak. Jadi saat disupervisi di kelas itu guru benar-benar menguasai. Begitu juga saat mengajar di kelas, guru juga benar-benar menguasai materi yang akan diajarkan. Gitu. Yang ketiga ini adalah supervisi lembaga. Nah, supervisi lembaga ini supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor itu pada aspek yang berada di sentral sekolah. Ya. Jika supervisi akademik ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga itu dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik ataupun kinerja sekolah. Jadi intinya di sini ya, seorang supervisor ya, melakukan yaitu supervisi ya, diharapkan KBM yang dilakukan oleh guru, baik itu KBM di dalam kelas maupun KBM di luar kelas, itu menjadi lebih baik. Kalau output di suatu lembaga pendidikan itu memuaskan, maka akuntabilitas akan meningkat, kepercayaan masyarakat juga akan meningkat, sehingga lembaga tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, saya kira itu dulu yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Ibu kan tadi menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Bisa dijelaskan lebih detail itu kompetensinya apa saja dan seperti apa? Saya izin menanggapi dari pertanyaan dari Mas Saiful. Ya, yang seperti yang dijelaskan Ibu tadi di depan, bahwa terdapat 4 kompetensi profesional, kompetensi yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Ya, kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian. Ini kaitannya dengan karakter guru dan wajib dimiliki agar memiliki teladan bagi peserta didiknya. Yang ketiga ada kompetensi profesional. Ya, kompetensi ini adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh guru agar tugas-tugas keguruan dapat diselesaikan dengan baik dan benar, atau kaitannya dengan kinerja guru untuk kompetensi profesional ini. Yang keempat ada kompetensi sosial, di mana kompetensi ini yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Begitu, Mas. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Gimana Mas, sudah jelas? Ya, dan tadi juga sudah saya jelaskan semuanya ya. Oke, ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Mas Saiful, kemudian juga ada pertanyaan dari Mas Zeni, dan tadi juga sudah dijawab.
kemudian ada pertanyaan juga dari Mbak Ulfa. Mbak Ulfa sudah jelas? Udah, ya terima kasih. Dan tadi ada tanggapan dari teman-teman yang lain, termasuk dari Mbak Ika. Oke ya, alhamdulillah diskusinya bisa hidup ya. Oke, sekarang ya saya akan nge-share video ya. Silakan nanti didiskusikan ya dari video yang sudah saya share tadi ya. Ini dibagi menjadi 4 kelompok, itu sudah saya share. Silakan didiskusikan. Ya, kemudian nanti presentasi. Oke, waktu sudah habis. Ya, teman-teman semua sudah lihat video yang saya share? Sudah didiskusikan semuanya? Oke, silakan. Untuk kelompok, ya perwakilan dari kelompok untuk presentasi ke depan. Supervisi berasal dari superior, yaitu hal yang di atas, dan visual yang melihat bagaimana ketika digambarkan dalam pendidikan, supervisi adalah seorang kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah itu melihat bagian secara luas dalam suatu sistem pendidikan, baik dalam lingkungan pendidik itu secara akademik maupun secara melihat tenaga kependidikan. Nah, salah satunya menurut Manula, bagaimana supervisi itu melihat suatu kegiatan yang telah direncanakan, untuk kegiatan itu kita nilai dan juga bila perlu dikoreksi, tentunya untuk memperbaiki untuk pembelajaran. Nah, untuk kebermanfaatannya bagi seorang guru tentunya untuk meningkatkan guru agar dalam pengajaran itu mampu mengembangkan dan tentu berpikir lebih inovatif dan kreatif. Dan juga tentu untuk SDM guru itu sendiri, bagaimana tentu SDM menjadi suatu hal yang penting dalam suatu sistem pendidikan. Dan tentu juga peserta didik mampu menyerap ilmu itu dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan yang terkait dengan video yang sudah saya share ke grup maupun di aplikasi ya, dan alhamdulillah dari presentasi tadi bisa saya simpulkan teman-teman semua sudah paham yang terkait dengan supervisi pendidikan. Resum ataupun kesimpulan yang sudah dibuat ya, termasuk portofolio ya, itu nanti silahkan langsung kalau sudah selesai langsung dikirim ke email saya ya, karena itu merupakan tugas individu. Kalau yang tugas kelompok kan kemarin sudah selesai dikumpulkan semuanya ya, sudah dikumpulkan semuanya. Kalau yang tugas individu ini maka harus di-emailkan ke email saya gitu ya. Oke, karena waktu sudah habis ya. Mudah-mudahan perkuliahan pada pagi hari ini bermanfaat. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.